Si paling perdana. PT MRT Jakarta dan PT Palija berkoordinasi untuk mengatasi masalah sampah yang dibuang di fasilitas keran air minum gratis. Fasilitas keran air minum tersebut merupakan program CSR Palija dan Pemprov DKI Jakarta yang dipasang di beberapa titik strategis, termasuk di dekat stasiun MRT. Kejadian pembuangan sampah di fasilitas keran air minum di dekat stasiun MRT Blok M BCA menjadi viral di media sosial. MRT Jakarta juga menghimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan dan bertanggung jawab atas penggunaan fasilitas umum. Koordinasi antara MRT Jakarta dan Palija diharapkan dapat menjaga kebersihan dan kelancaran fungsi fasilitas keran air minum tersebut. Selamat pagi Indonesia, dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Kevin Manoy dapat menghantarkan informasi yang faktual dan terkini untuk Anda dalam DNP in the Morning edisi 5 Februari 2025. Langsung saja kami hadirkan fokus utama kami untuk pagi ini. Presiden Prabowo beri instruksi pengecer bisa jual LPG 3 kg lagi mulai 4 Februari. Warga ngegas ke Menteri Bahlil Lahadalia soal LPG 3 kg. Dari dunia olahraga, pertandingan NBA telat disebabkan oleh seorang penggemar yang pingsan. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan, larangan penjualan LPG 3 kg oleh pengecer bukan kebijakan Presiden Prabowo Subianto, melainkan inisiatif Kementerian SDM untuk menstabilkan harga. Tujuan Kementerian SDM yang dipimpin oleh Bahlil Lahadalia adalah untuk menertibkan harga LPG subsidi yang dinilai mahal di pasaran, sehingga memunculkan larangan sementara bagi pengecer. Setelah menerima masukan dan melihat situasi yang terjadi di masyarakat, Presiden Prabowo kemudian mengintervensi dan memerintahkan agar pengecer diperbolehkan kembali menjual LPG 3 kg. Instruksi tersebut dikeluarkan setelah komunikasi intensif antara DPR dan Presiden yang menghasilkan keputusan untuk mengaktifkan kembali penjualan LPG 3 kg oleh pengecer mulai hari itu juga. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengakui belum melaporkan masalah ini kepada Presiden Prabowo karena ia percaya para menteri memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bahlil juga menekankan bahwa para menteri akan bertanggung jawab untuk memperbaiki situasi dan meluruskan kesalahan jika ada yang keliru dalam kebijakan terkait larangan penjualan LPG 3 kg oleh pengecer. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mendapatkan protes dari warga Tangerang saat meninjau pangkalan LPG 3 kg di Cibodas karena kelangkaan gas bersubsidi tersebut. Warga yang tengah mengantri sejak pagi mengungkapkan emosi dan kekesalan mereka karena kebijakan pemerintah yang melarang pengecer menjual LPG 3 kg justru menyulitkan masyarakat kecil dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seorang warga bernama Effendi secara emosional menyampaikan kesulitan mendapat gas LPG yang amat dibutuhkan keluarganya, mempertanyakan juga logika kebijakan tersebut. Situasi sempat memanas hingga pengawal Bahlil berusaha menenangkan warga. Sementara Bahlil sendiri meminta warga untuk mendengarkan penjelasannya sebelum beralih menemui awak media. Meskipun pemerintah awalnya melarang pengecer menjual LPG 3 kg untuk penyaluran yang tepat sasaran, Presiden Prabowo akhirnya menginstruksikan agar pengecer diperbolehkan kembali menjual LPG 3 kg setelah munculnya kisruh dan kelangkaan di masyarakat. Musisi Iwan Fals dan istrinya memenuhi panggilan Polres Metro Jakarta Selatan untuk memberikan klarifikasi terkait laporan kasus dugaan pemalsuan pendiri Organisasi Orang Indonesia atau OI yang dilaporkan 4 tahun lalu. Laporan tersebut dilayangkan oleh istri Iwan Fals, Rosana, pada tahun 2021 dan melibatkan seorang berinisial KS yang dituduh memasukkan akta pendirian OI.
Iwan Fals dan istrinya menjawab 16 pertanyaan dari pihak kepolisian dan memberikan keterangan yang dibutuhkan untuk penyelidikan. Kuasa hukum Iwan Fals menyatakan bahwa kliennya telah memberikan semua keterangan yang diperlukan dan selanjutnya menunggu proses penyelidikan kepolisian. Kita masuk ke segmen Election 360. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa Pilkada Sumatera Utara yang diajukan oleh pasangan calon Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala. MK menilai kubu Edi tidak memberikan bukti cukup terkait tuduhan perlakuan khusus kepada Bobi dalam pelaksanaan PON Aceh Sumut. Sebaliknya, pihak Bobi Nasution berhasil membuktikan bahwa tindakannya sesuai dengan kewajiban sebagai wali kota Medan dan ketua panitia PON. Dengan demikian, Bobi Nasution dan Surya dinyatakan menang dan akan dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara periode 2025-2030. Gugatan yang diajukan Edi Hasan termasuk tuduhan pelanggaran terstruktur sistematis dan masif dinyatakan tidak beralasan menurut hukum oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Yohanis Basang dan Marten Randetondo terhadap hasil Pilkada Toraja Utara. Dengan demikian, pasangan Frederick Victor Palimbong dan Andrew Brand Silambi dinyatakan sebagai pemenang. Dedi Andrew unggul dengan perolehan 68.000 suara, mengalahkan pasangan Yohanis Marten yang memperoleh 62.000 suara. MK menilai dalil gugatan yang diajukan, termasuk soal dugaan penyalahgunaan program Indonesia Pintar, telah diselesaikan oleh Bawaslu dan Panwascam. Sebagai informasi juga, Dedi Andrew unggul di 15 dari 21 kecamatan di Toraja Utara. Pratama Arhan dinobatkan sebagai pemain muda terbaik pekan ke-20 Liga Thailand. Penampilan impresif Arhan ditunjukkan dengan 62 sentuhan bola, 38 operan sukses dari 44 percobaan, 4 umpan silang akurat dan 2 operan kunci. Ia juga mencatatkan 4 duel menang dalam pertandingan Bangkok United melawan Nakhon Ratchasima yang dimenangkan dengan skor 2-1. Jumlah menit bermain Arhan dalam laga tersebut mencapai 63 menit, menjadi penampilan kedua terbanyaknya bersama Bangkok United musim ini. Prestasi ini menandai kebangkitan karir Arhan setelah sebelumnya kurang mendapat kesempatan bermain di Korea Selatan dan Jepang. Seorang penggemar pingsan di pinggir lapangan saat persiapan pra-pertandingan NBA antara San Antonio Spurs dan Memphis Grizzlies. Hal ini mendorong perhatian perawat medis dan penundaan 45 menit. Petugas medis merawat fans tersebut di lapangan sebelum membawa mereka ke rumah sakit dengan tandu. Kedua tim juga mundur ke ruang ganti sementara petugas tetap bekerja. Pemain dari kedua tim menyatakan insiden tersebut berdampak pada fokus dan keadaan emosional mereka. Beberapa juga berbagi pengalaman pribadi dan menggambarkan doa tim untuk kesejahteraan penggemar yang terkena dampak. Permainan dilanjutkan setelah personel medis menganggapnya tepat. Demikian tadi DNP in the Morning untuk hari ini. Tetap dengarkan podcast DNP Integrated News di platform podcast kesayangan Anda serta kanal YouTube kami DNP Media Network. Kunjungi juga situs kami di dnpmedianetwork.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kevin Manoy pamit undur diri. Ini adalah DNP Integrated News. Lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.